Allah Bapa kami sumber kehidupan sejati, Putramu bangkit jaya atas maut dan membukakan pintu kehidupan abadi. Kami mohon, perkenankanlah kami, keluarga besar Yayasan Santo Fransiskus, merayakan kebangkitan-Mu dengan penuh rasa syukur, dan semoga karenanya kami diperbarui oleh Roh-Mu, serta bangkit dan hidup dalam sinar cahaya-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Cornelius. Di sana Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah pembaptisan yang diberikan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjukkan oleh Allah, yaitu kepada yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Israel
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolase. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan nyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana Dia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga dia lebih dahulu sampai di kubur. Dia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan tergeletak. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Dia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluk yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain. Dia lebih dahulu sampai ke kubur itu. Dia melihatnya dan percaya, sebab selama ini mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa Ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Selamat pagi semua. Dari barusan kita
Tadi dikatakan pelayan intinya bahwa Yesus bangkit dari alam maut, ya, Yesus bangkit, nah, dan dia bisa mengalahkan maut. Tapi hal yang paling penting saya sangka, kalau batu itu tidak terguling, Yesus berubah. Yang pertama syaratnya itu batu terguling, benar nggak? Ya. Kalau tidak terguling, Yesus tidak bangkit. Nah, hal yang kita pikirkan apa sebenarnya batu itu? Kalau kita berkata bahwa kita bangkit bersama Yesus pada perayaan Paskah ini, batu yang ada dalam diri kita bagaimana juga? Nah, itu yang paling penting. Orang berkata kita bangkit bersama Yesus, jangan cepat-cepat. Kau punya batu sudah terguling dah. Batu yang menutup mata hati kita, itu yang membuat kita belum bangkit. Ini anak-anak polos sekali ini. Wah, ini semua seperti tapi baik-baik hidup ini ya. Jadi bagus, ini semua nanti menjadi orang baik semua. Karena belum sekolah ini ya sekolah Fransiskus kan. Kalau memang benar mau mengikuti Fransiskus jadi orang baik, Fransiskus bukan penjahat, ya kan? Jadi kalau memang masuk ke sini pasti jadi orang baik. Jangan bilang amin siapa yang amin. Penting sekarang ini, dan saya katakan kalau batu itu belum terbongkar, jadi istilahnya apa? Kita mau berubah, kita mau bangkit bersama Kristus, kita mau menjadi manusia baru, kita menjadi murid Santo Fransiskus yang penuh semangat, beda dengan yang dulu, misalnya. Ya kalau memang batu yang ada dalam diri kita semua terbongkar. Batu mana itu? Ya, itu ada batu lain malas. Itu batu. Katanya mau mengikuti Kristus, tapi malas. Katanya mau bangkit bersama Kristus, tapi tidak jujur. Tidak jujur. Banyak. Ini bapak ini berpikir ini penghibur ini. Jadi itu. Dari murid-muridnya juga begitu jadi semangatnya sekolah ini dan semangat Fransiskus itu betul-betul berkobar dalam diri kita. Ya, Fransiskus itu bukan seorang pemalas, bukan orang tidak jujur, adil, sederhana. Jadi dia sudah membongkar batu yang mengganjal segala kebaikan dalam diri. Nah, ini saya dulu ini juga lama di sekolah Fransiskus ini pernah jadi kepala sekolah, dua kepala mampur saya, kepala SMA dan kepala SMP beragam. Jadi 40 itu bangkit saya. Yang sekarang jadi kepala sekolah SMK. Mana Pak Guru? Ini Pak Guru. Nah itu dia selalu rajin dari dulu. Orang baik, makanya dipakai sebagai kepala. Ini orang baik. Saya biasa lama aja itu orang baik. Siapa murid-muridnya? Mana SMK? Ini kamu jangan berontak sama orang baik itu. Ya, saya pakai dulu dia, baru kan. Murid-muridnya dulu hebat-hebat. Waktu kamu mampu. SMA banyak atas usaha berdua. Banyak yang sekarang jadi dokter. Ya, pernah dulu saya ke lapangan terbang. Mana? Apa? Ya suka. Kemudian ada seorang proyek saya mereka, atau seorang pilot. Orang pilot ini tamatan SMK Kampung Ambon. Itu. Jadi semua ini masuk kita nggak terus sudah tidak boleh. Nah, jadi kalau saya ngomong terus terang sih karena saya pengalaman juga di sekolah ini, ya, saya lihat anak murid-murid setiap pagi itu saya ada yang datang terlambat. Pernah terlambat kan? Syukur. Tapi ada saya terlambat, pura-pura geleng-geleng kepala. Jadi kan batu-batu itu ada macam-macam batu dalam diri kita yang memang mengganjal, ya,
teman, mengganjal segala kebaikan. Mulut kita bicara bakti bersama Kristus, tapi hati kita tetap tertutup terhadap kejahatan yang kita lakukan atau kejelekan kita. Malah tidak jujur, kadang-kadang berbuat seenaknya. Ada yang lain saya sembunyi di sana, cari bumi jiwa di sana. Saya tidak menteguhkan, saya tidak bertugas di sekolah. Saya diambil. Kalau saya dulu, saya akan tarik semua keluar apa yang sembunyi. Itu. Jadi kalau memang kebaikan yang kita harapkan berkembang dalam diri kita, semakin berkembang, maka perayaan Paskah ini sungguh-sungguh berharga bagi kita. Karena setiap saat kita berubah. Demikian juga saat pendidik kita. Ada juga kan? Kamu tunggu. Ya, banyak. Mungkin ada yang mengajar setengah hati, mengajar asal-asalan. Ya. Dulu kami dengan Pak Nur itu, setiap pagi saya duduk jaga di pintu gerbang. Siapa yang terlambat? Kamu Pak Nur. Ya, ada guru yang terlambat, ya saya tegur. Ya, ada murid yang terlambat, jaga. Itu loh. Maksudnya apa? Bukan maksud keras, tidak. Supaya kalau kita bicara soal disiplin, tepat pada waktunya, ya hari juga punya sekolah pada waktunya. Jangan yang lain sudah masuk, yang lain belum masuk, belum mau mulai mengajar, tidak lengkap. Ada dulu Pak kepala sekolah bukan guru SDM, dia sudah meninggal, guru bahasa Inggris ya, Pak Bung siapa namanya? Hah? Yang sudah menikah? Hah? Iya. Dia masuk, murid-muridnya semua kosong, tidak ada di sekolah. Tapi dia di kelas. Dia mau ngajar, kosong. Akhirnya guru tersebut bawa semua tas anak-anaknya. Tasnya ada, tapi murid tidak ada. Lalu bawa ke kantor kepala sekolah. Dari kawan saya penurungan tas-tas. Luar biasa. Promo. Mana bisa saya ngajar tas-tas orangnya tidak ada. Kosong di sekolah. Tak bisa sangka di sini tidak ada pegawai. Karena guru-guru yang juga baiknya tidak seperti itu. Nah kan? Nah para saudara dan saudara sekalian, bagus sekali ini pada hari ini kita merayakan bersama perayaan Paskah. Kita selalu pikir bahwa kita bergembira bangkit bersama Kristus. Kita perhatikan apakah masih patuh itu ada yang mengalir dalam hati kita, yang menutup mata kita sehingga mulut kita bilang bangkit bersama Kristus mati, tapi tidak belum bangkit. Yesus sudah bangkitkan kita, belum bangkitkan bangkit itu mata-mata kejelekan yang dilakukan yang menghambat perkembangan kehidupan kita. Dan sekali lagi mungkin Pak Romo Matius mau bicara lagi, saya silakan seperti itu. Baik, terima kasih Romo Justinus. Jadi adik-adik, Romo Justinus sudah beritahu kita kalau kita merayakan Paskah, bangkit, Yesus bangkit, dan Yesus bangkit itu kubur. Batu tadi sudah terguling ya. Nah, jadi kalau mau jadi anak baik, itu berarti anak yang selalu pintar dan kemudian anak yang selalu mencintai. Siapa yang mencintai orang tuanya? Ya, benar. Siapa yang mencintai orang tuanya? Siapa? Turun tangan. Siapa yang cinta gurunya? Yang di sini nggak cinta gurunya ya? Nggak cinta dengan Ramojol ya? Nggak cinta dengan Madami? Yang TK, siapa yang cinta gurunya? Nah, cinta gurunya ya? Baik. SD, siapa yang cinta gurunya? SD. Mana SD? SD itu sedikit ya? SD nggak masuk ya? Bagaimana ya? Siapa yang cinta Pak Thomas? Oh, TK tahu Pak Thomas?
yang cinta Sister Leoni? Yang SMP, siapa yang cinta Pak Dani? Ada. Siapa yang cinta Bu Ida? SMK yang cinta Pak Gun? SMA? Oke. Baik, jadi kita semua mencintai. Jadi kita semua anak-anak yang penuh dengan cinta. Tadi kalau dengar kitab suci tadi, kan tadi dikatakan ada dua murid yang berjalan, yang bertemu dengan Maria Magdalena, Petrus dan murid yang dikasihi Yesus. Mereka bertemu Petrus dan murid yang dikasihi, memberitakan kalau Yesus bangkit. Coba lihat, mereka berdua berlari bersama kan ke makam. Ketika mereka mendengar dari Maria Magdalena kalau kubur sudah terbuka dan Yesus bangkit katanya, mereka lari. Siapa yang lebih dulu sampai? Yang lebih dulu sampai waktu berlari itu Petrus kan? Tidak kan? Yang lebih dulu sampai itu adalah murid yang dikasihi Tuhan, yaitu Yohanes. Kenapa Yohanes bisa lebih sampai dari dulu murid yang dikasihi? Karena dia benar-benar mencintai Yesus. Dan dikatakan juga yang langsung percaya siapa? Petrus apa murid yang dikasihi? Murid yang dikasihi. Kenapa percaya? Karena dia sangat mencintai. Jadi adik-adik sekalian, kalau tadi mencintai gurumu, mencintai bapak mama, mencintai teman-teman, maka cintailah dengan segenap hati. Supaya apa? Supaya hidup kita menjadi bahagia dan gembira. Jadi satu persoalan yang sekarang ini sedang terjadi di beberapa sekolah, ada peristiwa bullying di antara anak-anak sekolah, anak-anak SD, SMP, SMA, SMK. Siapa yang suka membuli temannya? Siapa yang mau membuli temannya? Siapa? Gak ada ya? Pernah dengar kan? Ada beberapa sekolah yang karena membuli temannya akhirnya masuk penjara. Ada dengar kan? Ada dengar anak sekolah SMA yang membuli temannya akhirnya masuk penjara. Ada kan? Dan kita berharap sekolah Fransiskus ini seperti kata Romo Istius tadi, Fransiskus itu bukan penjahat, Fransiskus itu anak baik. Maka jadilah anak baik dan jangan pernah ada bullying di sekolah ini. Jangan saling membuli antara teman dan juga guru. Jadi kalau ada yang membuli, baik itu melalui WA, baik itu melalui omongan, langsung lapor kepada guru. Kalau kamu mengalami bullying, kalau kamu dibully oleh temanmu, lapor pada guru. Karena sekolah ini tidak membenarkan ada bullying. Siapa yang membuli itu bukan anak Fransiskus. Anak Fransiskus anak baik, anak yang penuh dengan cinta dan kasih. Amin. Selamat Paskah untuk kita semua. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita bangkit berdiri menanggapi firman Tuhan dengan bersama-sama mengucapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kini kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Kristus sumber kehidupan telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kekuatannya. Maka marilah kita berdoa kepadanya. Umat dimohon menjawab, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir,
Engkau telah wafat namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dipermandikan selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, serta mengamalkan semangat pengorbanan-Mu di tengah masyarakat. Marilah kita mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin-pemimpin bangsa agar menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Marilah kita mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu pada mereka yang sakit, yang menderita dan menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Marilah kita mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, semoga dengan kebangkitan-Mu, kami keluarga besar Yayasan Fransiskus ini semakin semangat yang baru untuk menjalankan tugas kami masing-masing. Marilah kita mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Allah Bapa dalam surga, Engkau telah menganugerahkan hidup baru bagi kami dan diri Putra-Mu Yesus Kristus yang bangkit dengan jaya. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami, serta lindungi dan jauhkanlah kami dari segala macam bencana, demi Kristus Tuhan dan pemerintah kami. Berdoa saudara-saudariku yang terkasih supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kehidupan, pada hari raya Paskah ini kami dengan rasa gembira dan syukur kami menunjukkan persembahan suci ini kepada-Mu. Laksanakanlah misteri Paskah pada gereja-Mu, sehingga benar-benar
lahir kembali serta memperoleh kehidupannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Marilah mengadakan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Maka kami mohon, putuskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia mengucapkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Agunglah misteri iman kita.
menyerahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak pada Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon sebab kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Kardinal Ignatius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan semua karyawan, guru yang sudah Kau panggil dari kehidupan dunia ini, yakni guru-guru dan karyawan dari sekolah Fransiskus ini. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian juga menjadi satu serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keimanan, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Budala, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan Santo Fransiskus dari Assisi, Buddha Santa Clara, Santo Antonius dari Padua, Santo Bonaventura, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta puji dan muliakan Engkau dengan lantaran Yesus Kristus Putra. Dengan bersama Dia dalam Dia. bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk bersama kita dan menurut ajaran Ilahi, maka marilah kita berdoa sambil bernyanyi.
Lihatlah, inilah domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang perjamuannya. Tubuh Kristus. Amin. Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih dalam Kristus yang berhak menerima komuni.
Kristus Putramu. Pengabdiannya telah Kau terima dan kini Dia duduk di sisi kananmu. Kami mohon jagalah umat-Mu dalam perdamaian dan kerukunan, dan tandailah hidup kami dengan salam serta Tuhan kita Putramu, Tuhan dan Penantara kami. Amin. Ada pengumuman? Ya. Baik, terima kasih untuk kita semua. Kita tepuk tangan. Selamat Paskah ya. Jadi kita sudah merayakan Paskah, Kristus bangkit, amin. Kristus bangkit, kita bangkit dan tidak ada lagi kelakuan yang buruk, amin. Tidak ada lagi bullying ya, jangan sampai bullying. Jangan ada bullying di sekolah ya. Terima kasih untuk panitia yang mengurus persiapan pesta Paskah kita pada hari ini. Unit SMK Kampus Lima ya. Ibu ini dan Pak Henan. Terima kasih banyak. Ada juga Pak Henan dan Pak Henan dan Siti Romojo yang setia mengiringi kita dengan Ibu Samusi. Sekali lagi terima kasih untuk semua panitia dan kita semua. Mari kita mohon berkat Tuhan. Mari kita lipat tangannya, kita mohon berkat Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga berkat perayaan Paskah ini Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari dan melindungi saudara-saudari dari segala bahaya dosa. Semoga dengan kebangkitan Putranya yang tunggal Allah memenuhi hati saudara-saudari dengan karunia-karunia abadi. Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, saudara-saudari yang tak Tuhan memasuki pesta sukacita abadi.